Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukan sekedar sepi, tetapi ada sesuatu yang sedang menunggu. Matikan lampu, tenangkan nafas karena malam ini cerita akan dimulai. Hai semuanya, selamat malam. Balik lagi nih bareng aku di segmen cerita misteri yang diambil dari sudut-sudut gelap di kehidupan nyata. Nah, nah, pernah nggak sih kalian itu ngerasa ada yang aneh pada saat kalian pergi ke rumah sakit dan kalian sedang jalan-jalan di koridor rumah sakit yang sepi di tengah malam, dan di situ kalian menyium aroma karbol atau tempat pel itu yang menyengat, suara roda berangkar di kejauhan, atau perasaan kayak ada yang ngawasin kita dari balik pintu bangsal yang ada di lorong tersebut. Nah, mungkin kalian pikir itu cuma capek pikiran, tapi bagi Sally yang merupakan seorang perawat di kota Banjarmasin itu benar-benar ngeruntuhin logika medis. Sebagai perawat profesional yang mengutamakan logika dan kenyataan, Sally awalnya nggak pernah percaya hal-hal gaib atau hal-hal mistis seperti itu. Tapi peristiwa yang terjadi tahun 2011 itu mengubah hidupnya selamanya. Pengalaman ini bikin dia trauma sampai sekarang, terutama kalau harus masuk ke ruangan yang redup atau penerangannya yang minim sendirian. Nah, malam itu sekitar jam 2 dini hari, suasana rumah sakit lagi sunyi banget. Sally dapat shift malam di ruang perawatan kelas 2. Pas lagi asik nyatet-nyatet laporan di meja perawat, dia tiba-tiba keinget harus ngecek cairan infus pasien di kamar nomor 7. Kamar itu cuma diisi satu orang bapak-bapak tua yang sakit dalam cukup kronis. Begitu Sally masuk, hawa di dalam kamar terasa beda banget. Dinginnya seperti nusuk pulang. Padahal settingan AC-nya itu normal, standar lah, tidak terlalu dingin. Karena itu ada pasien. Dan pasien itu kelihatan lagi tidur pules di posisinya nyamping ngebelakangin pintu. Pada saat Sally jalan pelan mendekati tiang infus, dan pas tangannya ini menyentuh selang, tiba-tiba ada suara bisikan yang lirih banget, persis di belakang kupingnya, yang berbunyi, haus, minta air. Sally kaget dong, dan langsung nengok, tapi gak ada siapa-siapa. Dan pasien di depannya juga masih gak gerak sama sekali. Dan di situ Sally mikir, mungkin cuma halusinasi aja, saking capeknya. Tapi pas dia mau lanjutin kerjanya, tiba-tiba seret, sebuah tangan yang dingin yang minta ampun, dingin kayak semacam es batu gitu, menyengkram pergelangan tangannya Sally. Dan itu kuat banget. Dan pada saat itu Sally tuh kaku, seketika terkejut, diem, membeku begitu. Dia lihat tangan itu pucat kebiruan, kuku-kukunya yang hitam, dan kulitnya keriput banget. Pas dia beraniin diri buat lihat wajah pasien itu, jantungnya kayak mau lepas. Ternyata bapak-bapak yang dia kira tidur tadi, matanya melotot lebar dan mulutnya mengangap-ngangap kayak orang lagi kehausan parah. Yang bikin makin merinding lagi, tangan yang nyengkrem atau megang Sally itu, yaitu ternyata tangan si bapak itu sendiri. Padahal badannya gak gerak sama sekali. Tapi tangannya nyengkram, megang kuat banget di saat yang sama. Dan di saat yang sama, sebuah gelas plastik di atas meja itu geser sendiri dan jatuh ke lantai. Prang! Dan lari keluar nyari teman seniornya. Dan pas dicek bareng-bareng, ternyata bapak di kamar 7 itu ternyata sudah meninggal dunia. Tapi yang bikin Sally lemes, catatan medis nunjukin kalau bapak itu sebenarnya udah dinyatakan meninggal dunia secara medis sejak jam 11 malam tadi. Artinya Sally baru saja dicekik, dicengkram sama orang yang sudah jadi mayat
selama 3 jam. Dan pada saat itu belakangan diketahui Sally itu baru tahu fakta yang lebih ngeri dari seniornya. Katanya posisi ranjang nomor 7 itu dulunya adalah tempat tidur seorang pasien TBC tahun 1985 yang meninggal sendirian tanpa keluarga. Konon pasien zaman dulu itu meninggal dalam kondisi yang sangat kehausan karena nggak ada sama sekali yang merawat mereka. Dan sejak saat itu, setiap ada pasien yang meninggal di ranjang itu, mereka sering dipinjam itu buat nyampein rasa haus yang nggak pernah tuntas selama puluhan tahun. Dan sampai sekarang, Sally selalu bawa botol air minum lebih kalau lagi tugas malam. Ya karena apa? Karena buat jaga-jaga. Dia itu bukan buat dia, tapi buat jaga-jaga gitu kan. Kalau ada pasiennya seperti itu. Jadi, kalian kalau lagi nungguin saudara di rumah sakit dan dengar ada suara minta air di tengah malam, kalau bisa kalian bantu. Tapi kalau sendirian ya lebih baik jangan dibantu. Mending kita tolong ke yang perawat. Dan sekian, makasih sudah mendengarkan cerita Sally sampai habis. Kalau kalian punya pengalaman horor pas lagi di rumah sakit, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lain. Dan satu peringatan lagi buat kalian. Berhati-hatilah kalau kalian dengar suara orang minta air di ruangan yang sepi. Sebelum kalian nolong, lihat dulu kakinya napak atau enggak. Dan lihat telapak tangannya di bawah lampu. Karena gak semua yang haus di dunia ini masih punya detak jantung yang sama kayak kita. Selamat malam, tetap waspada, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.